Sekali lagi. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya mengucapkan Gong Sivasai. Puji Tuhan ya, kemarin boleh kita sama-sama merayakan tahun baru Imlek. Dan hari ini kita berkumpul di rumah Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah, kebaikan dan kasih setia Tuhan melimpah atas hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Puji-pujian kita, penyembahan kita, agar Tuhan sendiri disenangkan, Tuhan sendiri yang menjadi fokus dari ibadah kita pada hari ini. Haleluya. Saya akan pimpin kita semua dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Sebab kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami. Kasih setia-Mu tak pernah berhenti. Kasih setia-Mu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas hidup kami. Kami mau memberikan puji-pujian kami. Kami mau memberikan penyembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang siap untuk memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Sama-sama katakan. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan. Keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Sama-sama katakan, Kaulah kuatku, kebanggaan, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan tanganku perlindungan, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Allah kita, sumber kemenangan kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Setiap yang percaya Yesus beserta kita, katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku.
kita sambung pujian-pujian kita dengan penuh semangat. Beri kemuliaan bagi Tuhan, puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sebelum duduk ya, boleh beri salam kepada samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Dekat padamu itu kerinduan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menunggu setiap kata kami untuk rindu, mau untuk dekat kepadamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku.
Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Sama-sama katakan. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kami mau membawa sembah kami, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar hadirmu Tuhan dalam hidup kami. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kata kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, hadirmu dalam hidup kami Tuhan, dalam hidupku. Memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidup kami, di dalam hidupku Tuhan. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu
Angkat kedua tanganmu, katakan memandang wajah-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidup kami. Itu kerinduan kami Tuhan. Sebab Kau yang layak disembah, Yesus. Mengikuti jejak-Mu, mengejar hadir-Mu, mengikuti perkataan-Mu, Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia, kasih-Mu tak berkesudahan. Setiap hari kami melihat
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat kami sembah, kami berikan bagi-Mu. Kami berikan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, we worship You, we worship You, we worship You. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Kasih setia-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Ketika kami tidur, ketika kami bangun, kami melihat kasih setia-Mu. Bahkan ketika kami bisa menghirup satu nafas, kami sedang menghirup kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah setiap nafas kami menceritakan kasih-Mu. Biarlah setiap lidah kami menceritakan kebaikan-Mu. Setiap lidah kami memuji, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya bagi-Mu. Kami menyembah Engkau bersama malaikat di surga. Kami meninggikan Engkau. Segala puji, segala hormat, segenap hati segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Amin. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah sungguh bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang baik bagi hidup kami. Terimalah persembahan kami Tuhan, yang terbaik dari hidup kami. Puji-pujian, penyembahan, terlebih hidup kami, yang kami mau persembahkan kepadamu. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan akan menerimanya. Dan kami bersyukur pada siang hari ini,
Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi. Kami tahu bahwa setiap kami yang datang memiliki pergumulan masing-masing. Memiliki perjuangan iman masing-masing. Tapi Tuhan, Engkau Tuhan yang cakap untuk akan menopang kami, menolong kami, bahkan memberikan kepada kami jalan keluar atas setiap perjuangan iman kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan pada siang hari ini. Sempurnakanlah rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami akan menerima berkat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Amin. Puji Tuhan. Saya mau ucapkan selamat tahun baru Imlek kepada jemaat Tuhan yang merayakannya. Tadi Pak Ciko sudah mengucapkan lebih awal, tapi izinkan saya mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru Imlek buat semua jemaat yang merayakannya. Dan kita tahu bahwa perayaan Imlek jatuh pada hari kemarin, bahkan dalam 2 minggu ini, keluarga kita yang etnis Tionghoa tetap merayakannya. Dan hari ini ada beberapa keluarga yang tidak sempat hadir bersama dengan kita karena mereka juga sedang dalam perayaan Imlek. Tetapi saya yakin seberapapun kita yang hadir hari ini, Tuhan tahu bahwa kita sangat menginginkan Dia. Amin. Tuhan tahu bahwa kita sangat membutuhkan Dia. Dan Dia ada di sini. Dan Dia ingin memberkati kehidupan saudara. Dia ingin melawat hidup saudara. Dia ingin memberikan kepuasan secara rohani bagi jiwa kita yang haus akan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-24. Tetapi kita akan baca sampai ayat yang ke-14 saja. Jadi Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tetapi kita akan membaca sampai ayat 14 saja. Apakah ini live Pak Ciko? Sementara live tidak ya. Baik. Mari kita lihat firman Tuhan dan saya akan baca buat kita. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Itu berarti bahwa yang sulung juga mendapatkannya, yang bungsu juga mendapatkannya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Hari ini kita mau sama-sama mendengar firman Tuhan dari teks yang kita baca ini. Di bawah satu tema yaitu penuh dengan kasih Bapa sorgawi. Mari sama-sama katakan penuh dengan kasih Bapa sorgawi. Siapa yang ingin hidupnya penuh dengan kasih Bapa? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Semua kita menginginkan
penuh dengan kasih Bapa. Nah, kalau kita lihat teks ini, perumpamaan tentang anak yang hilang, seringkali hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan tentang pertobatan. Bagaimana seorang yang pergi jauh, lalu mengalami kondisi yang buruk, kemudian dia sadar akan dosanya, dan dia kembali ke rumah bapaknya. Jadi hamba Tuhan sering berkhotbah teks ini mengenai pertobatan. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat inti dari perumpamaan Yesus ini sebenarnya berbicara tentang kasih Bapa. Kalau kita menggali lebih dalam lagi, kita melihat bagaimana peran dari seorang bapa ini kepada kedua anaknya. Bagaimana peran bapa ini kepada anaknya yang bungsu. Dan bagaimana peran bapa ini kepada anaknya yang sulung. Anak yang bungsu punya kasusnya berbeda, anak yang sulung punya kasusnya berbeda. Jadi bapa ini ya sebagai simbol melambangkan Bapa Surgawi. Dan kedua anak ini sebagai simbol atau melambangkan kita sebagai orang percaya. Nah, kita punya masalah berbeda-beda. Ada yang punya masalah seperti seorang anak yang bungsu, ada yang punya masalah seperti seorang anak yang sulung. Tetapi kedua anak ini punya Bapa yang sama. Bapa yang penuh kasih. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, Dia Bapa yang penuh kasih. Nah, saudaraku yang kekasih, hidup kita itu harus penuh dengan kasih. Tahun ini atau bulan ini kita belajar tentang kasih. Kita mau bertumbuh. Kita sebagai anak Tuhan mau bertumbuh. Dan salah satu pertumbuhan kita, ya kita belajar bagaimana kita bertumbuh dalam kasih. Sebab kasih itu sangat penting. Saya sering kali tekankan sekali lagi. Bahwa tanpa kasih kita tidak ada gunanya. Tanpa kasih kita tidak berfaedah. Mungkin di hadapan manusia kita dihormati. Mungkin di hadapan manusia kita diterima. Mungkin di hadapan manusia saudara begitu dihargai. Tetapi dalam pemandangan Tuhan, Tuhan katakan kita tidak ada gunanya. Sebab kalau kita tidak hidup dalam kasih, maka kita seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing yang tidak ada isinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita ini seperti bejana yang harus penuh dengan kasih. Bapa itu adalah sumber kasih, amin. Bapa itu sumber kasih. Dan sumber kasih itu siap memenuhi kita. Hidup kita yang seperti bejana yang kosong. Yang harus dipenuhi oleh kasih. Supaya kita hidup di dalam kasih. Dan kita bergerak di dalam kasih. Kita melayani di dalam kasih. Kita bekerja di dalam kasih. Kita studi di dalam kasih. Sebab saya percaya bahwa ketika kita melakukan semuanya di dalam kasih, maka kita akan melihat bagaimana hidup kita itu berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Hidup kita akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup kita akan membawa sesuatu buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu dia teman kita, baik itu dia adalah rekan kerja kita, baik dia adalah teman kuliah kita, teman sekolah kita, teman sepelayanan kita, baik itu adalah pelanggan kita, rekan bisnis kita, siapapun dia Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidup di dalam kasih, kasih itu memiliki kuasa untuk memberi dampak di mana orang-orang akan melihat Kristus yang adalah kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan kita hari ini, bagaimana agar kita penuh dengan kasih? Saya sendiri Bapak Ibu Saudara masih belajar untuk penuh di dalam kasih.
Ini adalah pembelajaran seumur hidup. Ini adalah perjuangan seumur hidup. Tidak ada seorang pun yang berkata, saya sudah penuh dengan kasih. Sebab kasih itu tidak ada pada diri orang itu. Kasih itu hanyalah milik Tuhan. Dan ketika Tuhan hidup di dalam kita, maka kita akan memancarkan kasih. Nah, mari kita belajar hari ini Bapak Ibu Saudara. Dari seorang anak yang namanya anak bungsu ini. Memang di Alkitab tidak ada namanya, tetapi dikatakan anak bungsu. Kita belajar dari anak bungsu ini. Mengapa kelihatan anak bungsu ini kehilangan kasih? Bahkan tidak ada kasih di dalam hidupnya. Dia kering, dia hampa. Itu sebabnya dia ingin memuaskan dirinya. Dia ingin pergi jauh dari ayahnya. Dia ingin menemukan sesuatu yang dapat memenuhi dia. Padahal dia sadar bahwa sebenarnya di rumahnya sendiri dia bisa mendapatkan semuanya dari bapaknya. Saudaraku, anak ini tidak penuh dengan kasih. Mari kita belajar hal yang pertama Bapak Ibu. Bagaimana kita penuh dengan kasih. Dan ini adalah kegagalan daripada anak yang bungsu ini untuk penuh dengan kasih. Coba Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa ditampilkan buat kita ayat 12. Di situ dikatakan begini. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak Ibu mari kita renungkan perkataannya. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu coba perhatikan kata dari anak ini. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Kalau kita perhatikan ini, kata ini Bapak Ibu, ini secara rasional benar. Karena di dalam setiap rumah tangga, ketika satu keluarga punya beberapa anak, maka harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua itu akan dibagikan kepada anak-anaknya menjadi warisan. Jadi perkataan anak bungsu ini itu adalah rasional dan masuk akal. Tetapi Tuhan membukakan sesuatu buat saya. Ini satu pewahyuan yang Tuhan singkapkan buat saya. Mungkin kita baca ini biasa-biasa, tetapi perumpamaan ini sangat dalam. Saudara dengar baik, saudara tangkap baik-baik. Anak bungsu ini, mengapa dia gagal penuh dengan kasih kepada bapaknya? Mengapa dia tidak memiliki kasih yang penuh? Bapak Ibu lihat, dia menjadikan hartanya menjadi perhatian pertama dibandingkan daripada bapaknya sendiri. Sekali lagi, anak sulung ini gagal penuh dengan kasih. Karena apa? Karena dia menempatkan harta miliknya lebih penting daripada bapaknya sendiri. Bapaknya belum mati, tapi dia sudah menginginkan hartanya. Itu berarti dia bilang, mati cepat kok. Betul tidak? Kalau seandainya Kehin bilang kepada Pak Lai, tolong kasih saya punya warisan. Pak Lai bilang, saya masih hidup. Kok suruh saya mati cepat kah? Warisan itu akan didapat saat orang tua sudah pergi. Kalau ada juga orang tua yang memang sudah mau meninggal, ya panggil pengacara lalu dibacakanlah masing-masing punya bagian. Tetapi yang biasanya begitu, anak ini lebih tertarik, lebih fokus, lebih menempatkan miliknya daripada bapaknya sendiri. Padahal ketika dia sama-sama dengan bapaknya, tetap miliknya menjadi miliknya. Bapaknya tidak mungkin membohongi dia. Bapaknya tidak mungkin untuk mengambil bahagianya. Karena bapaknya pasti kasih kepada dia. Bapak Ibu,
Tuhan membukakan rahasia begini. Kalau kita mau penuh dengan kasih Tuhan, maka tempatkan Tuhan, tempatkan Bapa Sorgawi menjadi tempat, menjadi prioritas yang pertama dalam hidup kita. Amin. Jikalau ada yang lain yang menguasai hati kita, kalau ada yang lain yang menjadi utama di dalam hidup kita, itulah sumber yang menghambat kita penuh dengan kasih Tuhan. Dengar baik, kalau pacar kita, maaf buat yang muda-muda, menjadi yang utama daripada Tuhan di hati kita, itu akan menghalangi kasih Tuhan mengalir full dalam hidupmu. Hobi kita menjadi yang terlalu penting dari Tuhan. Sampai pada akhirnya kita lebih memikirkan hobi kita. Kita lebih mengutamakan hobi kita. Kita lebih pentingkan hobi kita daripada Tuhan dalam hidup kita. Maka itu menjadi sumbatan-sumbatan yang menghalangi curahan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Mengapa saudara? Karena Tuhan yang cemburu. Amin. Saudara, dia Tuhan yang penuh kasih, tapi dia Tuhan yang cemburu. Kalau ada idol-idol lain, berhala-berhala lain, yang mungkin kita tidak sembah patung, kita tidak menyembah kepada gunung, kita tidak menyembah kepada pohon-pohon, kita tidak menyembah kepada matahari. Itu berhala pada zaman perjanjian lama. Tetapi saat ini, iblis menimbulkan kesukaan-kesukaan kecil dalam kehidupan kita. Iblis menimbulkan kesukaan-kesukaan baru dalam hidup kita. Contoh saja HP saya dan saudara bisa menjadi sesuatu yang dapat menjadi sumbatan Tuhan. Kasih Tuhan itu mengalir dalam hidup kita. Karena setiap hari, setiap saat fokus kita hanya pada HP. Ketika kita datang beribadah, kita juga tidak mendengar firman Tuhan. Fokus kita kepada HP. Kita teringat untuk WA seseorang. Kita teringat untuk buka medsos kita. Kita hanya bermain. Kita kehilangan kesempatan untuk dapat connect dengan Bapa kita. Supaya kasih Bapa itu mengalir dalam hidup kita. Sehingga banyak orang pulang gereja kering. Dia tidak sama. Dia tidak mengalami sesuatu. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita kehilangan kesempatan untuk dipenuhi oleh kasih. Karena kita terganggu dengan idol-idol ini, saudaraku. Saya tidak bilang ini tidak penting, ini penting. Tapi bukankah di rumah Tuhan hanya 1,5 jam? Banyak orang terganggu dengan HP. Banyak orang terganggu dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga dia tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, anak ini dia tidak pentingkan bapaknya, dia pentingkan hartanya. Apa yang saudara pentingkan dalam hidup saudara hari ini? Semua yang saudara pentingkan sementara. Kita butuh makan, kita butuh kerja. Kita kerja, kita dapat uang, kita beli makanan. Tapi semua itu adalah siklus yang sementara. Siklus yang hanya temporary. Semua yang kita hasilkan pun hanyalah sebagian kecil yang masuk pada tubuh kita. Lalu akan dibuang percuma. Kita akan memakai baju yang baru. Tetapi sebentar baju itu akan usang. Dan kita akan tinggalkan. Kita ganti yang baru. Semua yang temporary Bapak Ibu jangan dijadikan utama dalam hidup kita. Amin. Semua yang sementara jangan kita jadikan prioritas. Tetapi jadikanlah Tuhan sebagai prioritas. Jadikanlah Tuhan sebagai yang utama dalam hidupmu. Iblis menimbulkan hal-hal kecil, kesukaan baru. Kesukaan-kesukaan yang mengganggu doa kita dengan Tuhan. Jam doa kita terganggu, jam pelayanan kita terganggu. Jam pelayanan kita akan terhambat saat kita lebih mementingkan yang lain. Mari kita belajar Bapak Ibu, saya juga belajar. Godaan kita semakin kuat di akhir zaman ini. Iblis berusaha kita jauh dari kasih Tuhan. Mengapa? Kan dia tahu kalau kita hidup dalam kasih Tuhan itu kita kuat. Kita berdampak dan dia takut orang Kristen berdampak. Dia takut orang Kristen bisa jadi saksi. Makanya dia benar-benar menghambat kita dengan kesukaan-kesukaan yang sementara. Dan kita lupa prioritas yang penting.
Bapak Ibu, mari kita prioritaskan Tuhan. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lihat ayat yang ke-13 bagian A-nya. Ketika seseorang mulai prioritas yang penting, maka apa yang terjadi dengan dia? Ayat yang ke-13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya. Lalu, saudara garis bawahi, pergi meninggalkan negerinya. Kalau saya tambah situ, meninggalkan bapaknya ke tempat yang sangat jauh. Bapak Ibu, yang kedua, kasih itu tidak bisa penuh dalam hidup kita kalau kita meninggalkan persekutuan dengan Bapa di rumahnya. Kita meninggalkan keintiman dengan Bapa surgawi di rumahnya. Anak ini, Bapak Ibu Saudara, dia sudah tidak peduli apa yang mau terjadi dengan bapaknya, dia sudah tidak mau tahu. Dia sudah dapat hartanya, dia sudah dapat bahagianya. Dia pergi, lalu dia jual semuanya itu untuk menghasilkan uang. Lalu dia tinggalkan bapaknya, dia pergi ke negeri yang jauh. Bapak Ibu Saudara, hambatan yang kedua, ketika kita melakukan ini maka kasih Tuhan tidak akan penuh, yaitu kita tinggalkan persekutuan, keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, anak ini tidak peduli persekutuan dengan bapaknya. Yang penting saya pergi jauh. Yang penting saya tinggalkan Bapa. Yang penting saya tidak peduli lagi apa yang mau terjadi. Yang penting saya mau mengikuti hasrat keinginan saya. Dia sudah tidak peduli lagi hubungan dengan bapaknya. Dia tidak lagi menganggap bapaknya, tapi dia meninggalkan bapaknya untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Bapak Ibu, ini yang merupakan hal yang sangat penting. Bahwa persekutuan kita dengan Tuhan itu penting. Keintiman kita dengan Tuhan itu penting. Waktu kita dengan Tuhan itu begitu penting. Di gereja seperti ini, ibadah seperti ini penting. Doa kita secara pribadi itu penting. Banyak orang anggap sepele akan persekutuan dengan Tuhan. Ketika Tuhan dicari oleh saudara dalam doa-doa saudara, sebenarnya siapa yang mencari Tuhan sebenarnya? Kita atau Tuhan yang cari kita? Jawabannya sederhana, Tuhan yang cari kita. Seberapa kuat saudara bisa cari Tuhan? Gak bisa. Bukankah agama terbentuk oleh karena kita berusaha mencari Tuhan? Agama mulai muncul pada masa perjanjian lama. Agama-agama bermunculan karena ketidakpuasan manusia untuk mencapai hasrat dan keinginannya secara spiritual. Lalu mereka membangun agama-agama. Lalu mereka membuat patung-patung untuk menyembah supaya mereka puas secara spiritual. Tetapi ingat, kekristenan adalah Tuhan yang datang mencari kita. Amin. Yesus yang turun dari surga. Yesus yang melintasi segala langit. Dia tinggalkan kemuliaan di surga. Dia datang mencari saya dan saudara. Yang dia inginkan ini saudara. Dia bicara di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang 23-24. Nanti Bapak Ibu baca. Yang ku kehendaki ialah apa saudara? Penyembah-penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak cari orang kaya. Tuhan tidak cari orang pintar. Tuhan tidak cari suku ini, suku ini, suku ini. Tidak. Tapi Tuhan cari seseorang yang mau intim dengan dia. Tuhan cari seseorang yang mau dekat dengan dia. Tuhan cari seseorang yang mau punya waktu dengan dia. Mengapa Bapak Ibu? Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan sumber segala-galanya. Amin. Kita terhubung dengan sumber segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya iblis mau memisahkan kita dari Bapa kita. Dengar baik, pelayanan tidak bisa membawa engkau dekat dengan Tuhan. Kadang-kadang orang dalam pelayanan bisa menjadi sombong. Dulu
bukan siapa-siapa. Ya. Tetapi sekarang ketika Tuhan pakai, mulai lalai tidak mau dekat dengan Tuhan. Oh karena saya sudah bisa, oh karena saya sudah tahu, oh karena saya sudah mampu, oh karena saya sudah begini. Apalagi para pengkhotbah yang dulunya mungkin khotbahnya biasa-biasa, tapi tiba-tiba ada undangan sini dan situ. Pak Ibu mulai sombong dengan Tuhan. Mulailah tidak peduli waktu dengan Tuhan. Yang penting khotbah, yang penting dapat amplop, yang penting orang senang, yang penting ini, yang penting itu. Saudara, inilah ciri khas manusia. Dia ada di dalam gereja tapi sebenarnya dia tinggalkan Tuhan. Tidak ada intimasi, tidak ada keintiman dengan Tuhan. Puji-pujian menjadi hambar. Dengar khotbah mulai sesuatu yang membosankan. Sesuatu yang tidak ada daya tarik. Nama Yesus ketika disebut tidak lagi menggetarkan hati. Saudara, kemarin saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Dia dari satu kampung, Bapak Ibu Saudara. Dia sebenarnya berasal dari kampung itu. Ya, saya kenal baik dengan dia, Bapak Ibu Saudara. Dan ayahnya adalah seorang pendiri jemaat. Kami sama-sama di Makassar. Kemudian melayani sama-sama. Dan dia menikah dan dia kembali ke daerahnya. Dan dia membangun pelayanan di sana. Dia cerita satu hal saja sama saya. Saya tahu itu Tuhan sedang pakai dia untuk meneguhkan hati saya. Dan itu yang sedang saya doakan hari-hari ini. Dia bilang begini, Adi, ada satu hal yang saya lakukan dalam hidup saya. Sampai Tuhan dapat membangun hidup saya dan pelayanan saya sampai hari ini. Dia bilang begini, Tuhan itu harus tinggal dalam hidup saya. Tuhan harus tinggal dalam hidup saya. Itu kata yang biasa. Saya bilang, bro coba jelaskan lagi. Kata tinggal dalam hidup itu bagaimana menurutmu? Dia bilang begini, Adi saya sering berdoa. Biarlah pikiranku menjadi pikiran Kristus. Mulutku menjadi mulut Kristus. Hatiku menjadi hati Kristus. Tanganku menjadi tangan Kristus. Kakiku menjadi kaki Kristus. Adi tahu saya ini dulu sakit ginjal. Saya tahu dia ginjalnya bermasalah. Dia bilang ginjal saya ini harus menjadi ginjalnya Tuhan. Lalu dia bilang, Adi, ini bukan sebuah yang angan-angan. Ini bukan sesuatu yang metafora. Tetapi ini real. Ketika dia bilang begitu, saudara, seperti Roh Kudus templak hati saya. Saya kemudian sadar. Selama ini saya sudah doa saya begini, Adi yang lama telah mati. Yang hidup di dalam Adi bukan Adi lagi, tapi Kristus. Biarlah Kristus semakin besar dan Adi semakin berkurang. Bila Kristus hidup di dalam Adi dan Adi tidak ada lagi. Sehingga yang nampak itu adalah Kristus. Yang hidup itu adalah Kristus. Lalu saya sadar Bapak Ibu. Saya ingat apa yang saya contohkan. Bisa saya minta gelas aqua. Ini yang saya pernah contohkan. Saya bilang begini. Saudara, mana yang penting? Pasti saudara berkata dua-duanya penting. Kemasan dan di dalamnya. Yaitu air yang di dalam kemasan ini. Tapi tahukah saudara? Bahwa ketika orang menemukan yang ada di dalam, dia akan membuang kemasan ini. Itu berarti saudara, yang lebih penting dari kemasan adalah yang di dalam. Amin. Kalau tidak ada air di dalam kemasan ini, orang pasti buang, betul tidak? Tuhan bilang begini, bahwa aku di dalam kamu jauh lebih penting dari dirimu. Orang akan lihat bukan kamu lagi, tetapi aku. Sehingga aku harus hidup penuh dalam dirimu. Apa yang kamu pikirkan itu pikiranku. Apa yang kamu ucapkan itu ucapanku. Apa yang kamu lakukan harus menjadi apa yang aku mau. Aku hidup di dalam diri kamu. Jadi kamu itu hanyalah tempat bejana. Di mana Yesus bergerak. Di mana Yesus tinggal. Di mana Yesus berbuat melalui engkau. Lalu saudara, ketika hamba Tuhan itu ngomong seperti itu. Saya tangkap itu dan saya berkata, ini yang Tuhan inginkan. Saya sudah doakan, saya sudah ilustrasikan.
Tuhan teguhkan lagi. Sehingga hari ini saya doanya sederhana Bapak Ibu. Tuhan, biarlah pikiranku pikiran Engkau. Hatiku hati Engkau. Saya sudah tidak ada lagi Tuhan. Keinginanku adalah keinginanmu. Biarlah semuanya adalah keinginanmu. Itu tidak mudah. Itu yang Paulus bilang. Bahwa dia telah mati dan hidup yang dihidupi. Bukan hidupnya lagi. Tapi Kristus yang ada di dalam. Sehingga bau yang keluar itu adalah keharuman Kristus. Bukan bau daging lagi Bapak Ibu. Tapi keharuman Kristus. Amin. Ini sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Tapi saya rindu kita semua jemaat Yusi. Mari kita hidupi ini. Dia bilang Adi, itu yang Abe Simpson lakukan. Abe Simpson temukan rahasia itu. Sebagai pendiri gereja Kemah Injil Indonesia. Dia mendapat bahwa Kristus harus hidup di dalam hidupnya. Saudaraku yang kekasih. Jangan tinggalkan persekutuan keintimanmu dengan Tuhan. Amin. Mari kita intim dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana agar kita penuh dengan kasih. Dan ini yang menjadi penghambat orang penuh dengan kasih. Bapak Ibu lihat di ayat yang bagian B-nya. Dari ayat 13. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Itu dengan hidup berfoya-foya. Yang ketiga Bapak Ibu, yang bungsu ini menggunakan apa yang dia miliki untuk kepuasan dirinya sendiri. Orang akan tidak penuh dengan kasih ketika dia menggunakan semua yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, apakah kita perlu memuaskan keinginan kita? Bapak Ibu, perlu kita pertanyakan. Kadang-kadang ketika kita ingin puaskan diri kita, coba tanya kepada Tuhan. Tuhan cocok tidak? Tuhan berkenan tidak? Saya buat ini. Ketika kita ingin membeli sesuatu, tanya Tuhan. Tuhan, apakah ini berkenan kepada Engkau? Apakah ini memuliakan Engkau? Coba saudara mulai membangun diskusi, hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Yang mau pacaran, tanya Tuhan, Tuhan apakah cowok ini berkenan di hadapan Tuhan? Apakah Tuhan tahu bahwa dia cocok dengan saya? Jangan karena dia ganteng, dia cantik, lalu saudara langsung iya saja. Amin yang mudah-mudah. Jangan, tanya Tuhan. Saudara mau bangun bisnis, saudara ada tawaran bisnis, tanya sama Tuhan. Jangan lihat nominal besar pendapatannya. Sebab kadang-kadang itu screensaver yang indah. Kita tidak tahu apa di balik jeratnya yang iblis pasang di sana. Saudara tidak tahu, mungkin kita terhimpit, tiba-tiba ada tawaran. Saudara harus tanya Tuhan, ini cocok tidak? Uji itu dalam doa dan puasa. Tanya sama Tuhan, Tuhan ini berkenan tidak berkat ini. Sebab terkadang, saudara, kita anggap itu adalah berkat Tuhan untuk kita, padahal bukan. Itu cara iblis untuk menjerat kita. Tanya sama Tuhan Bapak Ibu. Anak ini dia dapat uang yang banyak, dia foya-foya. Dia gunakan, dia tidak investasi, dia tidak nabung, tapi dia puaskan dirinya, dia pesta. Dan yang terjadi ialah kemiskinan, kemelaratan menimpa dia. Tuhan kasih kita banyak. Waktu Tuhan kasih. Saudara tanya sama Tuhan, waktu yang ini saya mau buat apa untuk Tuhan? Mungkin Tuhan mau bawa saudara untuk doa, untuk bangsa. Mungkin Tuhan mau saudara WA seseorang dan katakan kepada orang itu Tuhan mengasihi. Ketika saudara mulai memiliki pikiran Kristus, maka Tuhan akan tuntun saudara setiap hari. Apa yang harus saudara lakukan? Selain daripada pekerjaan kita sehari-hari, ada saja yang Tuhan mau buat melalui kita. Ada orang-orang yang Tuhan ingin pertemukan dengan kita, supaya kita ceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Karena pikiran Kristus selalu menginginkan orang lain diselamatkan. Orang lain datang kepada Bapa. Hari ini saudaraku, ketika saudara berkata Tuhan semua yang kupunya, aku mau memuaskan hati Tuhan. Talentaku main musik, aku mau berikan untuk Tuhan. Suaraku aku mau berikan untuk Tuhan. Waktu hari Minggu jam 12.30.
Aku mau berikan untuk menyembah Engkau. Aku mau persembahkan yang terbaik untuk Engkau. Percayalah, hati saudara akan penuh dengan kasih-Nya. Kasih-Nya akan menguasai hidupmu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, 3 hal ini adalah sumbatan yang menghalangi kita. Yaitu yang pertama, jangan tempatkan hal yang lain di hatimu selain Tuhan yang penting. Tuhan yang menjadi prioritas pertama. Yang kedua, jangan tinggalkan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Buatlah itu setiap hari engkau dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, gunakanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kepuasan diri sendiri. Berkat yang saudara terima mungkin, tanya kepada Tuhan. Tuhan, saya cinta Engkau. Melebihi apa yang saya pegang. Karena bisa yang pegang ini bisa habis dalam sehari. Tapi ketika saya cinta Engkau, saya kasih. Saya lakukan untuk sesuatu yang berguna. Maka Tuhan akan kasih lagi. Kita jadi pengelola yang baik. Amin. Saudara, demikian cinta saudara akan bertumbuh dan terus bertumbuh. Saudara akan penuh dan saudara akan penuh terus dengan cinta Tuhan. Saudara bergairah dengan Tuhan. Saudara semangat lagi. Itu karena cinta membakar hati saudara untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita hari ini. Saya percaya kasih Tuhan akan terus memenuhi hidup saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya mengundang semua tim worship, pemusik untuk naik. Kita akan tundukkan kepala kita bersama-sama. Renungkanlah firman Tuhan ini Bapak Ibu. Bahwa Dia Bapa yang baik, penuh kasih dan sayang kepada kita. Haleluya Tuhan. Biarkanlah hatimu terbuka untuk Dia. Katakan, Bapa, penuhiku dengan cinta-Mu. Penuhiku dengan kasih-Mu. Jika ada idola-idola kecil, berhala-berhala kecil yang menghalangi, yang menghambat, biarlah aku tinggalkan Tuhan. Engkau yang terpenting dalam hidupku. Tuhan, bawaku lebih intim dengan Engkau. Tuhan, apa yang Engkau berikan, bahkan tubuhku sendiri, aku mau gunakan untuk memuliakan Engkau. Aku mau berikan yang terbaik bagi Engkau. Oh, Yesus, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita berdiri bersama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Katakan saudara, Lebih bahwa saudara menginginkan Tuhan. segala yang ada. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku cinta Engkau. Lebih dalam Tuhan, aku lagi ingin Engkau Tuhan. ku cinta Kau Lebih dari segala-galanya. Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, oh Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi katakan,
Katakan lebih lagi, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Inilah kerinduan terdalam kami Tuhan. Dan Engkau paling tahu cara untuk membawa kami dekat dengan Engkau. Biarlah setiap hati yang hadir hari ini dapat menikmati cinta-Mu. Penuhi kami Tuhan. Penuhi hingga melimpah kasih-Mu. Hiduplah di dalam hidup kami Tuhan. Agar tidak sekedar Engkau tamu di hidup kami. Engkaulah Tuhan penguasa tunggal dalam hidup kami. Engkau yang menggerakkan kami, Engkau yang pakai hidup kami. Agar dunia melihat Engkau di dalam kami. Berkati setiap umat-Mu yang datang. Jika ada yang datang dengan sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang datang dengan pergumulan dan beban hidup, apakah itu adalah pekerjaan usaha bisnisnya, Tuhan buka jalan. Jika ia bergumul dengan finansial keuangan, kami sungguh percaya burung di udara Tuhan pelihara dan beli makan. Kami yakin anak-anak-Mu tidak akan kekurangan suatu apapun. Berkati yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan buat mereka. Dan jika ada di antara mereka membutuhkan hikmat di dalam studi, Tuhan kasih hikmat. Tuhan berkati rumah tangga, Tuhan berkati relasi setiap umat Tuhan. Jaga kami semua dan berikan jalan keluar dan mujizat-Mu kepada kami hari ini. Kami akan pulang membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang terima kemenangan, mujizat, pertolongan dan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Terima kasih, saudara duduk kembali, Tuhan memberkati kita. Berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan bisa lambaikan tangan. Saya percaya hari ini sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang terbaik yang kita punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara percaya ketika saudara memberi yang terbaik, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu memberkati kita lebih dari apa yang dapat kita beri. Dan kita minta, kita doakan Tuhan berikan itu kepada kita. Mari sebelum kita memberi, saya ajak kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau terlalu baik, sangat baik di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah kecewakan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan hidup kami. Bawa hati kami untuk mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berharap dan percaya kepadamu, Engkau tidak pernah kecewakan kami. Pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan,
Kami umat-Mu siap memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Engkau berkati setiap kami. Apa yang kami beri, Tuhan gantikan berkat berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah mengalami kekurangan. Karena kami punya Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap menabur. Di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur, haleluya. Semua yang siap menabur sama-sama dengan saya katakan amin. Baik, jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku
Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah Yusi hari ini. Berikut informasi dan kegiatan Yusi dalam sepekan. Datang dan hadirilah ibadah praise and worship yang akan diadakan di rumah-rumah jemaat. Bagi Bapak Ibu yang rindu rumahnya dikunjungi dan menjadi tempat ibadah praise and worship, silakan menghubungi Ibu Gembala Pastor Dina Bengkio. Mohon dukung dan doakan Unlimited Youth Fellowship yang sementara mencari tempat untuk melaksanakan ibadah youth. Ibadah Yusi Kids dan Yusi Teens akan dilaksanakan pada pukul 12.30 siang di Jalan Domba nomor 18 lantai 1. Datang dan rasakanlah lawatan dan kuasa Tuhan melalui ibadah raya Unlimited Church yang akan dilaksanakan setiap hari Minggu jam 12.30 siang di Jalan Domba nomor 18 lantai 3. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat melalui transfer ke rekening berikut ini. Jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan dan informasi lebih tentang pelayanan Yusi, dapat menghubungi staf penggembalaan di nomor WhatsApp berikut ini. Sinyang Choir untuk semua jemaat Yusi yang merayakan Tahun Baru Imlek. Sehat, sukses, dan bahagia selalu di tahun yang baru ini. Gembala BPJ dan seluruh jemaat Yusi mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali datang di ibadah Yusi kali ini. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita. Demikianlah informasi dan kegiatan Yusi di pekan ini. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita mengembalikan segala kemuliaan, pujian, kekuasaan hanya bagi Allah kita. Takkan habis kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian ini. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Mari angkat kedua tanganmu bersama-sama, katakan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah, oh, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Tuhan, kami menyembah Engkau. Selamanya Engkau Tuhan kami. Selamanya Engkau akan menjadi prioritas kami. Terima kasih buat lawatan Tuhan atas kami. Terima kasih karena Tuhan menyertai dari awal sampai pada akhir ibadah hari ini. Sebelum pulang, kami mau berdoa buat semua jemaat yang hadir hari ini. Bahkan yang tidak sempat hadir, yang dalam perayaan Imlek di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pesta demokrasi
pemilu yang akan diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Tuhan, kami minta bila Tuhan memberikan kepada kami pemimpin yang punya hati yang takut akan Tuhan, yang akan bekerja memikirkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami tahu bahwa nanti yang terpilih adalah itulah yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Tolong kami semua diberikan kesehatan sebagai orang-orang yang dapat memilih. Tuhan, tuntun kami masing-masing. Terima kasih banyak Bapa. Tiba saatnya umat-Mu akan pulang. Umat Tuhan, angkat dua tangan-Mu. Percayalah kepada janji Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati hidup-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kemanapun engkau pergi. Kasih-Nya yang kekal akan memenuhi hidup-Mu senantiasa, sehingga engkau berkelimpahan di dalam kasih-Nya. Tuhan akan memimpin engkau dalam setiap usaha pekerjaan-Mu. Tuhan akan membuat berhasil. Tuhan akan menyertai kemanapun engkau pergi. Diberikanlah keuntungan atas-Mu, dan kiranya lewat hidup-Mu nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Setiap kita yang terima berkat-Nya, mari dengan iman katakan amin. Bagi Dia segala pujian, Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. mari berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita masuk dalam saat teduh. Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Senyang kuai.